Pemirsa, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa norma standar prosedur dan juga kriteria perizinan berusaha berbasis risiko setiap sektor akan menjadi acuan tunggal dalam perizinan berusaha. Aturan ini tertuang dalam PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Sistem OSS berbasis risiko ini akan mulai dikeluarkan pada tanggal 2 Juni 2021. Untuk membahasnya, kita akan bergabung bersama Ketua Tim Serap Aspirasi Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja, Franky Sibarani. Pak Franky, apa kabar Pak Franky? Sehat-sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Ya, Pak Franky, terkait dengan OSS berbasis resiko, bagaimana Anda memandang sistem OSS berbasis resiko ini? Ini kan rencananya dikeluarkan nanti tanggal 2 Juni 2021 mendatang. Ya, jadi sebetulnya ini salah satu reformasi dari pemerintah di dalam proses perizinan berusaha ya. Jadi kalau kita selama ini kan pendekatannya itu adalah persyaratan dipenuhi dahulu di awal atau yang disebut dengan ex ante ya. Nah, sekarang ini dirubah menjadi konsep perizinan ex post. Jadi verifikasi dilakukan setelahnya. Nah, dalam hal yang kedua itu adalah risk based assessment. Jadi pendekatan berbasis risiko. Nah, jadi kalau kita lihat dalam PP ya, PP nomor 5 yang baru terkait dengan perizinan berusaha ini ada sekitar hampir 40% perizinan berdasarkan KBLI ya, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia itu yang masuk dalam kategori rendah. Artinya perizinan berusaha itu cukup dengan NIB. Ya, nah kalau NIB itu artinya lebih mudah dan cepat. Nah, dalam konteks ini saya kira komunikasi PR besar dari pemerintah adalah bagaimana komunikasi kepada seluruh pelaku usaha dan juga pemerintah daerah agar perizinan yang baru, perizinan dengan mekanisme yang baru ini dapat segera diimplementasi. Yang kedua, sistem OSS menjadi salah satu unggulan ya untuk melaksanakan perizinan berbasis risiko dengan tata cara yang sangat menggunakan electronic base. Oke. Kalau dilihat dari sistem dan juga skemanya gitu ya, apakah ini cukup efektif Pak Franky untuk menjawab semua permasalahan kita soal perizinan di Indonesia? Ya, saya kira ini merupakan terobosan yang selama ini boleh dikatakan banyak menghambat proses perizinan berusaha di Indonesia ya. Jadi kalau sebelumnya itu antara satu kementerian dan kementerian lain, kemudian pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu bisa menginterpretasikannya berbeda-beda setiap peraturan yang diterbitkan. Nah, di dalam PP nomor 5 tahun 2021 ini seluruhnya itu digabungkan ya. Bagaimana antar kementerian dan lembaga, kemudian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi karena itu dengan sistem yang baru ini cukup tebal, PP-nya itu cukup tebal karena dirangkum menjadi satu sehingga memudahkan pelaku usaha untuk mengikuti ketentuan yang baru ini. Oke. Ini seperti persoalan lama begitu ya kalau misalnya soal koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga kementerian lembaga yang terkait soal perizinan ini. Apa input yang bisa diberikan Pak Franky saat ini untuk menjawab persoalan dan juga keluh kesah para pengusaha soal sistem perizinan ini agar bisa maksimal dijalankan? Ya, kalau selama ini saya kira dunia usaha sedang menunggu ya bagaimana implementasi proses perizinan berusaha yang baru ini ya. Perizinan berusaha berbasis risiko yang baru ini seperti apa. Jadi karena ini baru sekitar Februari ditetapkan, kemudian masih ada lagi peraturan menteri atau peraturan kepala lembaga yang menjadi semacam prasyarat atau teknis ya, dan itu akan diselesaikan kira-kira bulan depan. Karena itu seluruh proses yang dilakukan sekarang ini paralel.
ya antara mempersiapkan sistemnya di OSS di BKPM, kemudian kementerian lembaga mempersiapkan juknisnya. Ya, saat ini sudah sampai final. Saya kira mungkin di bulan April sudah bisa ditetapkan oleh menteri dan kepala lembaga. Baik, harapan mungkin untuk sistem ini, bagaimana pengawasan dan juga implementasi yang harus dilakukan saat ini, Pak Franky? Ya, dalam konteks sekarang ini peran masyarakat itu terlibat ya. Jadi ada peran masyarakat di dalam melakukan pengawasan. Ya, kemudian proses OSS ini juga dapat diikuti secara elektronik oleh pemohon, ya, sehingga tidak ada lagi tatap muka, ya. Jadi sangat mengurangi tatap muka dan kemudian menjadi lebih sederhana karena hanya ada 4 risiko. Yang pertama risiko rendah, kemudian menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi, ya. Dan itu kalau kita lihat di dalam PP-nya itu sangat clear dan sangat mudah untuk dipahami. Memang karena tebal, ya, dan jumlahnya ada sekitar 15 sampai 18 sektor, sehingga ini yang masyarakat atau pelaku usaha dan juga pemerintah daerah perlu secara teliti membacanya, ya, dan memahami, sehingga untuk pemerintah daerah untuk lebih mudah melakukan pelayanan kepada masyarakat, untuk pelaku usaha sendiri itu lebih mudah untuk melakukan prosesnya. Tapi sekali lagi ada 2 PR besar. Yang pertama adalah sosialisasi dengan masif PP ini, ya. Kemudian yang kedua, sistem yang sedang disiapkan oleh BKPM itu setidaknya selesai pada bulan Juni, kemudian diharapkan tentu sebelum di launching mungkin sudah bisa dilakukan uji coba sekitar 2 atau 3 minggu. Jadi diuji coba sehingga pada waktu launching itu menjadi lebih lebih lancar dalam pelaksanaannya. Oke, Pak Franky, optimiskah Anda bahwa ini bisa dilakukan tanggal 2 Juni nanti? Karena mengingat sebuah sistem tidaklah gampang untuk diterapkan secara sempurna dan juga beberapa hal yang harus terkait dengan sosialisasi dan juga vokasi ke seluruh rakyat Indonesia. Saya optimis karena sebenarnya di dalam BKPM sendiri kan sudah ada pelayanan terpadu satu pintu yang sudah beberapa tahun ini dilaksanakan dan terus disempurnakan. Yang kedua, sistemnya online itu sudah terbentuk dan sekarang ini sedang dalam proses penyempurnaan. Jadi sekali lagi saya optimis bahwa BKPM siap untuk memberikan pelayanan per tanggal 2 Juni yang akan datang. Baik, Pak Franky, terima kasih untuk waktunya bersama kami berbagi dalam Prime Time hari ini. Pemirsa, Franky Sibarani, Tim Serap Aspirasi Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja.